Dan saatnya kita akan diberkati dan dikuatkan oleh testimoni. Kami mengundang Mr. Cornelius Nur Santo, RDD TNT di Jabar 2 untuk menyampaikan testimoninya. Silakan Pak Cornelius. Ya, selamat siang. Terima kasih Bro Sandy. Puji Tuhan. Selamat siang Bapak-Bapak semua. Saya mau diminta bersaksi hari ini. Minggu lalu Pak Leody beritahu saya untuk testimoni di hari ini. Sebulan yang lalu tanggal 24 April saya sudah ditugaskan testimoni di acara doa pagi jam 5 ya, tapi karena waktu 5 menit jadi saya terpotong lah, nggak semua di set. Biarlah apa yang masih kurang di bulan lalu boleh saya lengkapi hari ini. Begini, saya saat ini kan ada di TNT Jabar 2 ya. Sejak di 3 tahun ini tahun ketiga ya saat ini. Saya terus terang, sebelum saya ditugaskan di TNT, saya itu dapat tugas di bendahara di Jabar 2 itu selama 2 periode. Jadi kalau disebut lengah itu saya terlengah rupanya ya. Jadi begitu saya ditugaskan di TNT waktu itu di akhir tahun 2020 sama RP saya Pak Marco, itu saat itu dan saya tidak bisa menolak karena tidak ada lagi orang lain. Itu saatnya waktu saya mengatakan ya, itu saya itu seperti diguyur sama air es gitu ya. Maksudnya yang tadinya itu saya diguyur sama air es, gitu. Terus di situ saya sadar bahwa saya ini tidak siap lah, kalau dibilang siap ya, saya tidak siap gitu ya. Tapi saya harus untuk bertugas di sini gitu kan. Jadi di situ mana sedang COVID lagi kan gitu. Jadi saya satu-satunya jalan saya berseru sama Tuhan. Tuhan tolong saya bilang, mampukan saya Tuhan. Ya, saya terus terang, saya tidak mampu, saya tidak sanggup, saya bilang. Saya tidak punya kemampuan di sini. Tolong Tuhan, kalau Engkau mau saya bertugas di TNT Jabar 2, berikan kesanggupan kepada saya. Dan waktu berjalan, waktu itu kan TNT Nasional mulai membagikan bahan-bahan pertemuan rutin gitu ya. Saya tuh terus terang ya, hati saya saat itu gelisah, nggak tenang. Jadi otomatis, nah sekarang saya baru ngerti sekarang, otomatis otak saya itu nggak bisa menyerap bahan-bahan. Jadi saya itu banyak-banyak untuk mendengar. Karena kalau membaca rasanya banyak sekali, saya banyak mendengar. Tidak jarang saya itu untuk mengikuti TNT Nasional untuk bahan yang sama ya, sampai 2-3 kali. Jadi saya permisi, selain ikut di Jabar 2, saya juga ikut dengan DKI 2 ya. Saya ikut dengan Jatim waktu itu, tapi saya seizin dengan Pak Dharma Winata. Nah ini kaitannya dengan DKI 2. Kenapa? Saya tadinya tidak ada hubungan dengan DKI 2, dengan Pak Leody itu. Saya nggak kenal. Tapi itulah, tatkala kita berseru-seru kepada Tuhan, ya, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itulah yang menolong. Jadi apa yang tidak pernah terpikirkan itu, Tuhan itu yang membuat jalan. Jadi dengan caranya yang ajaib, saya terhubung dengan Pak Leody di DKI 2 itu. Jadi waktu itu saya kalau ini kan lagi, saya bilang luar biasa ya cara-cara Tuhan itu. Saya terhubung ke Pak Leody, kemudian omong-omong, karena kenapa saya terhubung ke Pak Leody terus saya tindak lanjuti? Karena sebelumnya Pak Leody pernah diminta oleh TNT Nasional untuk menyampaikan sharing TNT di kelompok TNT Nasional itu. Saya melihat bahwa Pak Leody ini kayaknya udah menguasai persoalan, menguasai bahan. Sementara saya merasa bahwa saya tidak tahu apa-apa gitu ya. Jadi saya tanya Pak Dharma gitu, Pak Dharma boleh nggak saya kontak Pak Leody? Boleh Pak, katanya gitu. Jadi saya hubungi Pak Leody, kemudian kami ngomong-ngomong sampai akhirnya saya atas persetujuan RP saya untuk mengundang Pak Leody waktu itu bersama Pak Agus Manta RP-nya untuk sharing di Jabar 2 melalui Zoom ya. Jadi waktu itu yang di-sharingkan mengenai personal commitment dan strong fellowship. Nah, dari situ kemudian kami sering bertemu, berfellowship bersama ya. Seminggu 2 kali, Senin malam, Kamis malam. Di situ juga ada teman-teman dari regional lain. Nah, saya merasa diberkati di situ ya.
Terus dengar firman, dengar kesaksian, ya. Tanpa terasa, saya tuh beroleh ketenangan. Jadi Tuhan yang kita sembah tuh dia lebih tahu dari kita. Apa yang kita butuhkan. Jadi waktu itu saya sendiri nggak ngerti. Apa yang saya butuhkan untuk saya supaya bisa mengerti. Rupanya Tuhan itu maha tahu ya. Saya butuh ketenangan. Jadi dengan ikut fellowship itu ya seminggu 2 kali gitu ya. Saya tuh tanpa saya sadar saya beroleh ketenangan, ketentraman. Sehingga berikutnya kalau saya mendengar sharing firman, sharing bahan-bahan TNT dari TNT nasional itu, saya lebih mengerti, saya lebih cepat mengerti gitu. Jadi Tuhan itu luar biasa. Apalagi di TNT itu kan disebutkan, Anda dipanggil untuk berfungsi, bukan untuk menyandang jabatan. Itu perkataan, itu kalimat itu sangat-sangat apa ya menggedor hati saya. Aduh Tuhan, betapa malunya saya ya. Saya ditugaskan di TNT, tapi saya tidak mampu. Saya bilang, mampukan saya Tuhan? Saya mau Tuhan, tapi saat ini saya tidak mampu. Saya bilang, saya yakin Roh Kudus, Roh kebenaran sanggup mengajar saya. Jadi seiring berjalannya waktu ya kemudian Tuhan juga berikan apa ya keberanian di hati saya untuk saya berani untuk sharing untuk memberikan training memberikan teaching gitu yang sebelumnya itu nggak ada. Jadi saya itu istilahnya nggak berani juga untuk berbicara di depan teman-teman di Jabar 2 itu. Nah dari situ Roh Kudus itu mengajar saya. Itulah hebatnya doa ya. Saya minta itu kepada Tuhan, ya, minta itu kepada Tuhan. Saya acap kali bagikan kepada teman-teman bahwa kalau saya punya kerinduan hal-hal yang rohani, ya, dan saya tambahkan lagi, hal-hal rohani yang saya rindukan itu bukan untuk memegahkan diri, tapi semata-mata untuk turut melayani gitu. Tuhan itu menjawab begitu cepat. Jadi inilah keyakinan saya, bagaimana Tuhan menjawab apa yang saya serukan. Nah, dari situ saya kemudian mulai sejak bebas untuk ketemuan dengan teman-teman tuh tahun 2022 ya. Ya, bebas. Jadi tidak lewat Zoom lagi gitu. Nah, jadi di situ saya merasakan bagaimana Tuhan menolong ya. Kami bisa menjalankan TNT ya ke chapter-chapter gitu ya. Nah, saya merasa bersyukur Tuhan, sungguh Engkau luar biasa ya. Kalau sebelumnya saya itu merasa, aduh Tuhan gimana ya, rasanya ini di kepala nih saya tidak punya bahan untuk disampaikan gitu. Tapi Tuhan mengajar saya, ya. Roh Kudus mengajar saya. Jadi saya suka katakan dengan teman-teman kalau pertemuan malam dengan Pak Leo di DKI 2 itu, saya suka bersaksi ya bahwa Tuhan itu luar biasa mengisi saya itu lewat sharing-sharing yang mungkin singkat tapi itu memberkati saya gitu. Jadi firman yang saya dengar walaupun hanya beberapa menit gitu, itu sangat memberkati gitu ya. Jadi kesaksian-kesaksian dari teman juga itu memberkati ya. Jadi dari situ saya merasa bahwa kita seringkali membayangkan, wah gitu harus gimana gitu ya. Tapi Tuhan punya cara untuk mengajar kita. Tuhan punya cara untuk mengajar saya. Tuhan punya cara untuk meneguhkan hati saya sehingga saya tidak bimbang, saya tidak gelisah lagi, saya beroleh ketenangan ya sehingga saya dapat menjalankan tugas yang harus saya kerjakan. Memang saya sampai saat ini belum sempurna untuk bertugas melaksanakan tugas di TNT Jabar 2 ini. Tapi saya merasakan bahwa keadaan saya jauh lebih baik untuk melaksanakan tugas ini dibanding pada waktu pertama kali saya menerima tugas itu. Jadi sungguh luar biasa. Tuhan yang kita sembah itu, tatkala kita berseru ya, Tuhan itu mendengar dan menjawab doa kita dengan cepat ya. Ada satu ayat yang boleh saya kutip ya, di dalam Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya,
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang sudah memimpin saya hingga saat ini. Puji Tuhan, itulah kesaksian saya. Terima kasih Pak Cornelius. Ini misi kami, ini misi kami, FGBMNA. Mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi